wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam channel saya. Channel kali ini kita akan membahas atau mempelajari bahasa Melayu ya, bahasa Melayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kata yang sering digunakan atau digunakan dalam perbandingan kata ya, perbandingan kata antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Kata tersebut adalah kata pusing ya, kata pusing ini selalu kita temui dalam perbandingan kata tersebut ya, di perbandingan antara kata di bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Kata pusing di Indonesia itu sering diartikan atau sering digunakan untuk merujuk kepada kondisi sakit kepala ya, atau sinonimnya pening atau sakit kepala atau pening. Sedangkan di Malaysia untuk kata pusing itu sering digunakan untuk sesuatu yang sifatnya yang berputar. Kemudian dan paling dalam percakapan sehari-hari, pertuturan sehari-hari, orang Malaysia, orang Melayu sering menggunakan kata pusing ini untuk merujuk ke kata jalan-jalan. Misalnya sering kita dengar komunikasinya, yuk kita pusing-pusing bandar sekejap. Nah, ya maksudnya yuk kita jalan-jalan keliling-keliling kota sekejap, sebentar. Nah sekarang dan perbedaan makna ini itu tadi sering menjadi gurauan antara sesama teman, atau terjadi semacam keanehan ya, kok bahasa kok bisa seperti itu bahasanya gitu ya, kok bisa seperti itu penggunaan katanya, padahal kalau di Indonesianya penggunaan kata pusing itu sering digunakan sebagai sakit kepala. Kita akan lihat makna kata dari pusing itu dengan dua kamus di Indonesia dan kamus di Malaysia. Pertama adalah kita lihat di kamus besar bahasa Indonesia. Gitu bisa lihat di website kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa kita lihat di websitenya yaitu kbbi.web.id. Itu kita bisa lihat di situ dan bisa kita ketik kata pusing. Maka kalau kita ketik kata pusing, maka kita akan lihat menemukan makna dari kata pusing ya. Kita lihat dari makna kata pusing, yaitu makna pertama adalah putar ya. Ini berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang arti jadi pusing itu makna pertamanya adalah putar. Kemudian makna yang kedua adalah sakit kepala atau pening ya, sakit kepala atau pening. Yang paling sering makna ini yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Kedua adalah kita lihat dari kamus bahasa Melayu ya, kamus orang Malaysia sering melihatnya judul bukunya itu atau di dalam websitenya itu adalah Kamus Dewan Bahasa ya, Kamus Dewan Bahasa. Sering juga disebut dengan Kamus Dewan Bahasa Melayu. Nah, kita kan bisa searching di situ untuk kata pusing ya, kata pusing. Nah, kita lihat Kamus Dewan Bahasa Melayu ya, untuk kata pusing. Kata pusing makna pertama adalah berputar ya, berputar. Kemudian makna kedua adalah sakit kepala atau pening. Ini makna kedua dari kata pusing di Malaysia. Jadi dari sini kita bisa melihat sebetulnya antara bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Melayu ya, bahasa Melayu Malaysia, dari kamusnya itu sendiri itu memiliki makna yang sama ya. Makna yang pertama adalah putar dan makna yang kedua adalah sakit kepala atau pening. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa kalau misalnya di kamusnya sama, terus mengapa bisa berbeda makna di dalam kehidupan sehari-hari? Jadi dalam berbahasa itu sebenarnya kita namanya komunikasi ya, itu sebetulnya melihat pertuturan dari masing-masing individu, bagaimana dia menggunakan bahasanya atau logatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu kita ketahui bahwa di Indonesia itu memiliki banyak sekali kebudayaan dan juga memiliki banyak bahasa. Dan dominannya di dalam kehidupan di Indonesia itu kita memang akan sering terlibat terus dengan yang namanya logat dari Jakarta ya, logat dari Jakarta. Nah,
logat Jakarta ini atau bahasa gaul di Jakarta ini memang sangat berbeda dengan bahasa-bahasa yang ada di seluruh Indonesia lainnya ya. Jadi khususnya mungkin di Pulau Sumatera gitu ya. Di Pulau Sumatera. Jadi kalau di Pulau Sumatera itu sendiri kata pusing itu memang tidak khususnya kalau misalnya saya di Provinsi Riau ya atau di Provinsi Kepulauan Riau itu penggunaan pusing masih sering digunakan untuk makna putar ya. Karena kalau kita saya masih ingat dulu waktu kecil sampai dulu besar ini kita masih menggunakan kata pusing. Tapi memang digunakan untuk terbatas mungkin kepada orang-orang yang mungkin kita ngomongnya bicaranya dengan bahasa Melayu dengan sesama bahasa dengan sesama ini pertuturan dalam bahasa Melayu. Misalnya kalau saya pergi ke suatu tempat di daerah kabupaten di suatu provinsi Riau ini, kita melihat orang main gasing gitu ya. Oh tengok gasingnya berpusing-pusing. Nah artinya itu kita lihat itu gasingnya berputar-putar. Atau misalnya ketika sudah lama tidak pergi ke suatu kawasan tersebut ya, misalnya ada suatu tempat namanya Selat Panjang, kota Selat Panjang gitu ya, berada di tepian Selat Melaka, kita kan sering ngomong, ajalah pusing-pusing Selat Panjang nih gitu ya. Coba ajak kita pusing-pusing Selat Panjang nih gitu. Artinya ajalah kita keliling kota Selat Panjang. Nah, jadi kata pusing memang lazim kita gunakan sebagai kata keliling-keliling atau putar di tempat yang masih kita menggunakan logat Melayu. Nah, sementara bagi teman-teman yang Indonesia lainnya yang mungkin khususnya berada di Jakarta atau di Pulau Jawa itu memang logatnya bukan menggunakan logat bahasa Melayu, sehingga mungkin kata pusing memang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sehingga pusing memang diartikan sebagai sakit kepala. Dan sebetulnya dulunya waktu saya masih kecil saya masih sering mendengar perkataan-perkataan melalui televisi ya. Pusing itu menurunkan sebuah perputaran. Cuma karena adanya namanya ini perkembangan budaya televisi ya, seperti film, sinetron, khususnya pada tahun 90-an gitu. Itu sering ada sebuah sinetron yang mungkin kita ingat ya, namanya sinetron Gerhana. Ada di salah satu pemainnya itu sering menggunakan kata pusing gitu ya. Kata pusing menunjukkan itu sebagai sakit kepala, dan itu kemudian menjadi populer di masyarakat sehingga masyarakat mengartikan pusing itu melekatlah kata pusing itu sebagai kata untuk sakit kepala atau pening, sehingga kekiniannya mungkin sejak puluhan tahun kemudian kata pusing itu melekat di benak orang Indonesia bahwa itu sebagai menunjukkan pening atau sakit kepala. Nah, tapi masih di wilayah-wilayah yang masih menggunakan logat Melayu itu kita masih tetap menggunakan kata pusing sebagai putar-putar gitu. Jadi sehingga kita pun mendengar bahasa Malaysia atau bahasa Melayu Malaysia menggunakan kata pusing sebagai daerah berputar, itu kita udah nggak kaget atau tidak merasa aneh, karena memang kita sehari-harinya menggunakan kata tersebut dalam tutur bahasa kita gitu. Oke, itu mungkin salah satu penyebab yang mengapa penggunaan kata pusing kemudian digertikan ada perbedaan lah antara Malaysia dan Indonesia penggunaan kata pusing. Padahal dari kita lihat dari sumber kamus itu memiliki makna yang sama. Oke, demikian mungkin untuk pembahasan hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.